demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi topik yang saya ambil untuk nats ini yaitu pribadi yang mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tanda kedewasaan rohani seseorang bukan terletak pada seberapa banyak ia melayani, seberapa panjang ia saat berdoa, atau seberapa sering ia pergi ke gereja, tetapi dapat dilihat bagaimana saat dia merespon saat dia menerima suatu kesakitan. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Apakah kita mudah marah? Apakah kita menyimpan dendam? Atau justru seperti Kristus, kita belajar untuk mengampuni? Sama seperti seorang misionaris tua pernah berkata, mengampuni bukan berarti orang itu benar, tetapi saya ingin bebas. Ia lalu menggambarkan bagaimana menyimpan dendam sama seperti menggenggam bara api, yang dimana tentunya yang paling terbakar adalah telap tangan kita sendiri. Nah, dari nats ini saya mengambil beberapa poin yang dapat kita pelajari. Poin yang pertama, buanglah segala kepahitan. Dapat kita lihat dari Efesus 4 ayat 31. Paulus berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan hendaklah dibuang. Kata buang menunjukkan tindakan yang tegas, bukan dikurangi, bukan disimpan rapi, tetapi dibuang secara habis-habisan. Contohnya, bayangkan seseorang yang membawa tas berisi sampah-sampah busuk kemana-mana, sama seperti ia terus membawa luka, pengkhianatan, dan kemarahan. Setiap kali orang mendekatinya, tentunya mereka akan mencium bau busuk itu. Itu yang terjadi ketika kita menyimpan suatu kepahitan atau dendam. Jadi, apakah masih ada luka lama yang masih kita simpan dan kita serahkan kepada Yesus Kristus? Nah, poin yang kedua, jadilah ramah dan penuh kasih mesra. Dapat kita lihat dari Efesus 4 ayat 32a. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ramah bukan sekedar hanya sapaan sopan atau hanya sekedar senyum, tetapi itu adalah sikap hati. Kasih mesra bukan kasih yang bersyarat, tapi kasih yang berasal dari Kristus. Contohnya, seseorang pernah berkata, aku ramah kepada semua orang, melainkan kepada mereka yang pernah menyakiti aku, tanpa ia pernah menyadari bahwa Kristus tidak pernah membatasi kasihnya. Ketika kita masih berdosa, Kristus tetap mengasihi kita. Jadi, apakah saudara-saudari cepat menghakimi sesama karena perbedaan pendapat? Nah, poin yang ketiga, saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32b. Paulus berkata, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang dimana artinya standar pengampunan kita adalah salib. Sama seperti Yesus di kayu salib tidak berseru meminta pembalasan, melainkan Yesus malah berkata, Bapa, ampunilah mereka. Selain itu ada juga Stefanus dalam kondisi saat dilempari batu sampai mati. Ia malah berseru, Tuhan, janganlah limpahkan dosa ini kepada mereka. Itulah kekuatan pengampunan sejati, bukan dari kita, tapi dari Kristus yang hidup dalam kita. Selain dari kisah itu ada juga kisah dari seorang wanita yang seluruh keluarganya dibunuh karena suatu konflik, dan setelah bertahun-tahun kemudian dia bertemu dengan pembunuh keluarganya di meja pengadilan. Kemudian semua orang menanti apakah ia akan menuntut balas. Tetapi ia justru berkata, aku sudah mengampuni, aku tidak ingin hatiku dibelenggu oleh kebencian lagi. Ia bukan wanita yang lemah, melainkan dia seorang wanita yang kuat, karena hanya orang kuat yang dapat mengampuni. Jadi dari firman ini, marilah kita merefleksikan atau mengoreksi diri kita. Apakah ada orang yang harus kita ampuni hari ini? Apakah kita masih membawa luka lama yang belum diserahkan kepada Yesus? Apakah kita bersedia membebaskan